Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur seluruh Nusantara? Berjumpa kembali di Widijo Channel ya, di Widijo Channel, dan tetap kita membahas tentang filosofi dan berbagai ilmu alam yang ada di sekitar kita. Dan semoga saat ini kita selalu diberi kebahagiaan, ketentraman, kesehatan, lahir batin, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Konco-konco dulur-dulurku semua, seperti kemarin kita jagongan bareng membahas tentang prediksi atau ramalan di tahun 2023. Kemarin kita membahas tentang energi apa yang berpengaruh di tahun 2023, terutama di tahun baru. Kita bahas tentang itu, dan sebelumnya kita juga bahas tentang weton yang punya peluang untuk berjaya bila dia bisa memaksimalkan pikiran positifnya ya. Ada 5 kelompok weton di konten sebelumnya. Konco-konco, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share, dan juga komentar. Nanti kalau ada sanggahan atau pertanyaan, biar kita bisa asik untuk jagongan bersama. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menelaah tahun baru 2023 ini dari harinya, tahunnya, supaya kita bisa lebih detail ya mengenal tahun baru nanti seperti apa. Tahun baru di 2023 itu tepatnya di 1 Januari. Nanti tepatnya itu jatuh pada hari Minggu Pahing ya. Hari Minggu Pahing. Kalau hari Minggu Pahing itu, kalau kita melahirkan dari harinya ya, Minggu Pahing itu Minggu 5, Pahing itu 9 ya. Jadi bernilai Naftu 14. Jadi kalau Naftu 14 itu adalah dinaungi oleh lakuning bulan. Lakuning bulan itu biasanya adalah suasana di mana ada sesuatu yang kalau orang itu karakternya adalah seorang pendengar yang baik dan bisa memberikan saran yang terbaik, seperti itu ya. Semoga aja di tahun baru nanti juga suasananya seperti itu ya. Tetap tenang saja seperti yang kita harapkan. Kalau kita lihat dari Naftu harinya, yaitu jatuh pada Minggu Pahing atau Naftu 14 ya. Kalau kita menelaah dari harinya, kalau hari itu adalah minggu itu ibaratnya adalah melambangkan meneng atau diam ya. Diam. Minggu itu adalah melambangkan diam atau meneng. Kalau pahing itu adalah pahit atau madep. Jadi intinya di tahun baru itu adalah, kalau kita mau mencari filosofinya, yaitu bagaimana kita diam, menghadapkan diri dengan sepenuh hati kepada Sang Pencipta, melakukan suatu perenungan yang mendalam, karena juga berhubungan ini dengan cakra mahkota ya. Cakra mahkota itu berhubungan dengan suatu cakra yang tertinggi, yaitu yang ada di kepala, yang berhubungan dengan pancaran sinar energi ilahiyah. Nah, seperti itu. Diharapkan kita nanti di tahun baru itu, kalau kita melihat filosofi dari hari dan pasaran, bahwa kita itu harus bisa diam untuk menghadap, mantep untuk menghadap ilahi dengan perenungan yang mendalam, agar kita bisa mendapatkan pancaran energi positif gitu ya. Kalau kita melihat dari harinya seperti itu. Kalau kita melihat harinya. Kalau kita melihat dari bulannya, kalau bulan Jawa itu nanti jatuhnya pada Jumat di akhir ya.
Jumadi akhir, atau kalau orang Jawa mengatakan Jumadi akhir itu adalah suatu yang mengibaratkan eh, kalau kita nilai angkanya yaitu angkanya 1 ya, angkanya 1. Kan ada nilai-nilainya sendiri ya, setiap bulan itu juga ada nilainya, seperti kalau hari itu ada nilainya sendiri, kalau pasaran juga. Begitupun juga dengan yang namanya bulan ya, bulan itu juga ada nilainya sendiri. Jadi kita juga nanti bisa dibahas di lain kesempatan ya, lain kesempatan kita bisa membahas tentang yang namanya bulan, atau yang namanya hitungan bulan atau hitungan-hitungan tahun, nanti ada nilainya sendiri ya. Kalau Jumadi akhir itu nilainya 1 itu ibaratnya ya tetap 1. Kalau dalam Islam itu adalah huruf 1 itu adalah tunggal esa, yaitu alif ya. Kita mengartikan bahwa intinya juga tetap mantap menghadap untuk melakukan satu perenungan yang lebih baik, seperti itu ya. Semoga seperti itu ya, kita jadikan nanti tahun baru itu seperti itu. Kalau kita lihat dari tahunnya kalau Jawa itu adalah windunya itu adalah windu adi ya. Kita akan mengenal berapa windu, ini jatuh pada windu adi, dan tahunnya itu adalah tahun Ehe. Tahun Ehe, kalau Jawa itu kan ada windu, kalau tahunnya itu adalah 8 tahun itu ya. Ada tahun, kalau kita mengenal tahun Jawa itu ada tahun alif, Ehe, jim awal, j, dal, b, ada wawu dan jim akhir ya. Ini jatuhnya pada tahun Ehe. Tahun Ehe itu melambangkan ada, kalau Jawa itu mengatakan tumandang atau melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu artinya kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik gitu ya, diawali dengan sesuatu yang lebih baik, karena namanya juga tahun baru ya. Tahun baru itu adalah kita diam, menghadap, merenung tentang sesuatu yang kita pikirkan di masa lalu yang buruk-buruk ya, kita lepaskan, dan kita punya perencanaan berpikir yang positif ke depan lebih baik, seperti itu. Harapannya memang seperti itu di tahun baru 2023. Terus dalam perhitungan Jawa itu kan ada yang namanya Nogodino ya. Nogodino itu adalah, mengenalnya adalah arah dimana kalau orang Jawa kan ketika melakukan satu kegiatan atau suatu acara penting, acara besar itu, kalau ada Nogodino itu kalau ada acara penting atau sifatnya ritual seperti nikahan atau pindah rumah itu, kalau Jawa itu naga Nogodino itu nggak berani ke arah situ ya. Kalau kita lihat Nogo tahunnya di tahun ini adalah Nogo tahunnya itu adalah arah selatan ya. Kalau naga Nogo bulan itu adalah dimana bulan-bulan itu kita nggak boleh melakukan suatu kegiatan ke arah situ ya. Naga bulannya adalah ke arah timur, kalau Nogodinonya ke arah selatan. Jadi pada tahun baru itu kalau orang menentukan menggunakan perhitungan, nanti pasti kalau ada pindahan rumah atau melakukan suatu kegiatan pasti nggak akan mengarah ke selatan timur, nggak akan, tapi akan melakukan ke arah lainnya selain ke arah Nogodino itu. Kalau kita mau mencari perhitungan-hitungan Jawa seperti itu ya. Jadi intinya bahwa di tahun baru itu adalah semoga kita bisa menghadapkan diri, diam menghadapkan diri, melakukan suatu perenungan yang lebih baik,
karena juga berhubungan erat dengan yang namanya cakra mahkota yang bersifat kita mensifati atau kita mencari sifat-sifat ilahiyah ya, supaya kita juga terpancar aura atau energi yang positif seperti itu ya. Karena nanti setiap energi itu kan pasti juga berhubungan dengan sekitar kita, berhubungan dengan lingkungan kita. Kalau kita bisa menghimpun atau menyerap energi positif di sekitar kita juga akan positif. Harapannya seperti itu ya, konco-konco dulur-dulur semua. Semoga aja bisa kita nanti di tahun baru melakukan seperti itu ya. Karena bagaimanapun segala sesuatu itu kan memancarkan energi, segala sesuatu, dan saling berhubungan. Karena dalam diri manusia itu ada yang namanya cakra-cakra ya. Dari cakra dasar ada 7 cakra, cakra dasar, cakra sek, ada cakra pusar ya. Naik sampai ke 7 yaitu cakra mahkota. Nah, setiap cakra itu akan memancarkan suatu energi atau aura warna yang berbeda, dan itu akan terpancar di melingkar di luar tubuh manusia itu. Kalau orang-orang yang ahli aura bisa melihat itu ya, kalau ahli aura, karena akan membentuk yang namanya biofil ya. Biofil itu adalah pancaran aura dari cakra dalam tubuh manusia. Dan dalam biofil itu adalah akan bisa menunjukkan atau bisa menunjukkan keadaan psikologis manusia itu sendiri ya, energinya seperti apa. Memang bisa seperti itu ya. Tapi kalau menggunakan teknologi juga ada yang namanya foto aura. Jadi dalam psikiater untuk mengecek kesehatan biasanya ada foto aura, dan itu bisa dan dalam penglihatan aura itu kan bisa dilihat semuanya ya, dilihat semuanya supaya juga bisa mengambil suatu pelajaran dari itu. Intinya kembali lagi bahwa kita kembali bahwa di tahun baru 1 Januari 2023 itu jatuh pada Minggu Pahing, bulannya Jumati akhir, tahunnya Windu Adi, windunya Windu Adi ya, tahunnya tahun Ehe. Semoga kita bisa menggapai atau ada suatu yang baru, sehingga kita bisa harapan-harapan kita di tahun kemarin juga akan terwujud di tahun baru nanti, dan suatu yang negatif bisa kita tinggalkan, bisa kita perbaiki untuk menggapai suatu yang namanya kebahagiaan, ketentraman yang lebih baik lagi seperti itu. Semoga amin ya. Baik konco-konco, dulur-dulur, itu sepintas tentang kita mengulas tentang yang namanya prediksi atau ramalan tahun baru 1 Januari 2023. Kita cari filosofi dari hari, bulan, dan tahunnya seperti apa. Semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.